Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan membahas 3 pertanyaan. Yang baru dibahas adalah pertanyaan yang pertama. Langsung akan masuk kepada pertanyaan berikutnya. Kalau tadi pertanyaan kita dari mana, maka sejatinya kita harus memahami kita ini dari mana. Kita semuanya adalah minallah, dari Allah. Allah ciptakan kita dengan sangat luar biasa. Dan ini Allah ingin memberikan nasihat kepada kita. Kita, Masya Allah, tidak memiliki kekuatan apa-apa. La khala wa la quwwata illa billah. Maka konsep yang pertama harus dipahami dengan baik dan benar. Kalau memahami semuanya dari Allah semata, maka sejatinya pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang ketiga, semua komponen kehidupan kita, tidur kita, kerja kita, upaya-upaya yang kita kerjakan semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa di saat ada orang yang meninggal, apa yang disampaikan? Inna lillah. Semuanya kita adalah milik Allah. Kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun. Maka lari kepada pertanyaan yang ketiga, wa ilanal masir. Kita mau kemana? Sudah jelas. Kalau kita endingnya adalah dikubur dan itu menjadi sebuah ending, ya sudah. Maka memahami kehidupan setelah Allah matikan kita adalah menjadi sebuah klimaks iman. Menjadi pemahaman iman yang sangat luar biasa tinggi. Mengapa? Karena kita mengimani kehidupan setelah Allah matikan kita. Sehingga kita sering diberikan nasihat oleh para kiai, para asatid, para ustadz-ustadzah. Selalu di dalam ujangannya adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Apa pesan terakhir? Haqqa tuqatih dengan sebagaimana. Apa pesan terakhir? Jangan sekali-kali kamu mati kecuali mati kita dalam kondisi berislam. Sama kajiannya. Ketika ada la, ketika ada ila, dua-duanya itu saling menggugurkan. Apa maksudnya? Karena bisa jadi ada orang yang meninggal, Allah matikan, bisa jadi matinya bukan dalam kondisi iman, bukan dalam kondisi Islam. Maka kalau kondisi seperti ini, para pemirsa, para hamba Allah, maka ini berarti kita memahami, mengalami pemahaman yang kontradiktif dengan fitrah al-awwal. Allah ciptakan kita sejatinya adalah bertauhid. Allah ciptakan kita sejatinya sejak awal adalah beriman, berislam, berserah diri. Untuk menjadi orang-orang baik, untuk menjadi orang-orang soleh. Allah sudah benihkan kepada kita. Sudah Allah tabur di dalam jiwa-jiwa kita semua. Tinggal bagaimana polesan orang tua menjadikan kita menjadi insan-insan yang mulia. Insan-insan yang bertakwa. Insan-insan yang penuh totalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka sangat naif dan ironis bila mati kita dalam kondisi di luar Islam, di luar iman, di luar kekafiran. Imam Asy-Syafi'i, beliau menyampaikan nasihatnya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita. Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita, jadilah di saat kita lahir, kita ini menangis. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, masyarakatnya, tetangganya bahagia. Tapi jadikanlah Imam Syafi'i, beliau menyampaikan, jadikanlah mati kita, mati dalam Islam, kitanya senyum bahagia. Mayitnya senyum bahagia kepada kita. Dan orang-orang yang ada sekitar itu menangis dengan kebaikan-kebaikan kita. Jangan sampai mati kita ditertawakan oleh orang. Jangan sampai mati kita itu menjadi sebuah bulian para orang-orang yang ada di sekitarnya. Dari kemarin kayak mati, dari bulan kemarin kayak mati, bikin reseh, bikin ribut kita semua. Maka kalau ada kata-kata di orang-orang terdekatnya dengan kata-kata seperti ini, maka sungguh sangat menyesal kehidupan kita semua. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang pertama sudah dijawab. Pertanyaan yang kedua itu pun sudah dijawab. Tinggal yaitu bagaimana kita memahami apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupan muka bumi ini. Maka Al-Fatihah memberikan nasihat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama adalah unsur ta'abbudi, menghamba betapa Allah luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Engkau Tuhan semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang. Betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan iman, kenikmatan fasilitas hidup, kenikmatan rumah, mobil, transportasi, fasilitas-fasilitas yang lain. Maka Allah minta kepada kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah meminta kepada kita untuk pengabdian padanya. Ibadah itu berarti bukti. Ibadah adalah dalil. Ibadah adalah aksi kita atas ikrar kita yang telah terurai di saat Allah menciptakan kita. Maka lihat, kajian di rukun Islam. Di rukun Islam tadi merupakan bukti luaran kita. Apa buktinya beriman? Salat. Apa bukti Anda beriman? Zakat. Apa bukti Anda beriman? Adalah haji. Dan ibadah, menurut Ibnu Taimiyah disampaikan, al-ibadah hiya, yang namanya ibadah adalah ismun jami'. Segala aspek kehidupan manusia, likulli ma yuhibbullah wa yardah, minal aqwal wal af'al adh-dhahira wal batina. Segala komponen kehidupan kita, baik itu lahir maupun batin, baik itu ucap maupun buat, hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka peran kita di muka bumi ini adalah melakukan aksi-aksi nyata yang konkret, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya insya Allah akan beruntung dan bahagia bagi mereka yang sudah memahami 3 pertanyaan tadi. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa TV-mu yang berbahagia, itu saja pembahasan kita hari ini. Semoga ini bermanfaat. Naktabi hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.